Ini dibeli 1,5 sekian. Oke. Diskon jadi 700. Oke. Saya cek, ini punya anak buah saya. Siap. Saya cek ada di e-commerce. Siap. Harganya cuma 500-600-an. Siap. Mereknya sama seperti itu. Siap. Saya kopek buat Anda. Ya. Selamat datang di channel kesayangan Anda, channel Lensa Berita Jakarta TV. Iya, LBJ TV ya kan. Ya, balik lagi bersama gue di sini Ronald Bastian dan partner setia gue Sandi Mas. Ya, episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Dr. Richard Lee ya, Bro Ronald ya. Waduh, ini adalah pembahasan yang sangat panas ya, yang baru-baru ini sangat viral ya. Dr. Richard Lee ini memang gue lihat sangat fenomenal sekali ya. Banyak sekali kasus-kasus ya, kasus-kasus yang membahas tentang dirinya nih. Iya, yang terbaru kan dia musuhan nih sama Doktif. Apa tuh Doktif? Dokter detektif. Oh, ada juga ya dokter Ada detektifnya. juga. Itu detektifnya dokter atau apa? Iya, dia bilang sih katanya dia dokter detektif. Jadi dia investigasi beliau Doktif ini katanya produk kosmetiknya Richard Lee ini cuman repackaging doang dari produk lain. Oh iya, berarti dianggap bahwa produk dari Dr. Richard ini skincare-nya ini adalah overclaim mungkin ya. Betul, dan kandungannya katanya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Nah, Apa yang ditaruh di kemasan. Apa yang ditaruh di kemasan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul, dan lagi ribut-ribut begini antara Doktif dengan Dr. Richard Lee, tiba-tiba Ustadz Dery Sulaiman yang membagikan konten di sosial media, katanya Dr. Richard Lee mualaf nih. Bener nggak tuh mualaf? Ya, kalau ngeliat sih dari kontennya Ustadz lagi ngajarin zikir katanya. Ada videonya? Ada dong. Boleh kita lihat ya. Langsung aja guys. Kita lihat videonya. Waduh. Ajarin Dr. Richard Lee cara berzikir di sayap suci. Suci di mana? Nah, mungkin ini belajar pakai tasbih kali. Lu nggak kedengeran suaranya mereka ngomong apa ya? Iya. Tapi sebentar, ini sama istrinya ya? Bukan. Oh, berdua doang ya? Iya, ya udah kita lihat sedikit cuplikan yang cukup mengejutkan ya, bahwa Dr. Richard Lee ini katanya diajarin zikir. Nah, menurut pengakuan Ustadz Dery sendiri nih, itu bagaimana Bro Sandi? Nah, itu kata Ustadz Dery Sulaiman, ternyata Dr. Richard Lee udah 2 tahun yang lalu udah masuk Islam, udah mu'alaf nih, udah syahadat. Udah 2 tahun yang lalu syahadat. Itu udah diucapkan sama Ustadz Dery ya? Bukan sama Dr. Richard Lee yang syahadatnya. Syahadatnya Dr. Richard Lee, tapi yang jadi ngomong saksi. itu ya. Wah, kurang tahu juga ya infonya, tapi yang jelas katanya udah 2 tahun yang lalu, dan isu ini tiba-tiba muncul di saat Dr. Richard Lee lagi rame-ramenya nih diberitain produknya itu ternyata produk kacangan. Ya, bukan kacangan ya. Kacangan iya benar juga sih. Bukan ya produknya Dr. Richard Lee ini disinyalir adalah overclaim gitu loh. Iya. Yang terkait ini kayaknya apa namanya tomato. Iya, mengandung white tomato kan. Nah, white tomato itu yang gue lihat nih. Ya, jadi kita kan penasaran ini dia benar-benar mualaf tulus, benar mualaf atau karena mualaf konten nih. Nah, itu nggak tahu tuh. Apa cuma demi konten. Ya, teman-teman bisa komentar di bawah ya pendapatnya, ini beneran mualaf atau cuman gimmick atau Tapi cuman ironisnya lagi begini, di saat Dr. Richard Lee dia pindah agama login nih dari Kristen ke Islam, istrinya justru dari Kristen pindah katanya agama Buddha. Ini kata Ustadz Dery Sulaiman. mana nih? Nah, kalau begitu mesti nikah ulang dong.
Iya kan? Bisa juga. Richard Lee kan udah Islam, dulu kan dia nikahnya bukan Islam dong. Iya, harus nikah lagi secara Ada akad, Islam. Iya, nikah secara Islam. Secara Islam, Nah, begitu Dr. Richard Lee. Itu sebenarnya itu apa pengalian isu doang? Pengalian isu, ya? Apa gimana ya? Gara-gara kasus ini dia timpa lagi dengan kasus yang ini. Mungkin dia pengen membagikan simpati ya dari masyarakat ya kan. Ya, bisa Kalau dia menemukan hidayah. Iya mungkin ya. Apa namanya, menarik dukungan. Tapi apa betul kosmetiknya Richard Lee itu kacangan dan hanya produk repackaging nih? Jadi dikemas kembali. Nah, tapi ini memang ada sedikit ulasan dari Doktif ini ya. Ada videonya ya, teman-teman. Langsung aja kita saksikan videonya bahwa produknya Dr. Richard Lee yang White Tomato ini adalah overclaim ya. Kita saksikan videonya bareng-bareng ya. Berangkat. Jadi di produk ini tidak pernah ada kandungan white tomato. Sudah dokter silakan. Ya, ini ada barangnya. Kemana white tomato saja kamu? Fakta yang sebenarnya kandungan yang ada di dalam produk ini adalah L-reducilacide. Ya, yang tadi topik banding yang harga berapa? Ini dengan ini harganya berapa? Kurang dari 17.000 saja, kalian bisa mendapatkannya. Dan ini dijual dengan harga 1,5 juta. Dan produk ini guys, dapat dengan mudah dilepas. Amsyong nih. Tempelan katanya. Tempelan. Aduh. Dokter tersebut. Dan ini adalah sebuah penipuan dan sebuah kejahatan. Waduh. Nah, kita lihat apa namanya tadi barusan, ternyata dalam produknya Dr. Richard itu ada tempelan white tomatonya itu. Cuma Ternyata stiker. Dr. Richard ini selain dokter, dia pesulap. Dia jago sulap dia. dia nyulap produknya menjadi produk yang mengandung white tomato. Dan Ternyata menurut sih- dokter itu dia udah melakukan penipuan nih. Cuman sebenarnya kita nggak tahu juga ya, apa namanya, dia ada uji labnya atau enggak kayak gitu. Misalkan dia ada bukti uji labnya kan lebih menguatkan bahwa benar ini produknya palsu gitu. Tapi berdasarkan penuturan dokter tadi kan, ternyata dari kemasannya itu kemasannya palsu. Jadi dokter Richard ini produknya kemasannya palsu dan tempelan doang. Dibongkar nih kemasannya. Kebongkar tadi bacaannya, kandungannya. Oh, begitu. Bukan mengandung white tomato. Waduh. Berarti beli di mana tuh stikernya, mau juga? Katanya tuh, sih ini brand asal Korea. asal Korea. Sama dia cuman di packaging ulang. Packaging Dikasih ulang. merek punya dia gitu. Tapi kan. juga kayaknya gue pernah lihat di podcastnya Bang Densu nih, Denny Sumargo, bahwa dia juga membuktikan bahwa itu juga. Iya betul katanya. Coba kita lihat nih videonya satu ini. Katanya Densu ngegapin juga. Iya. Kayak gimana produknya sebenarnya? Oke, coba kita buktikan yang bisa dibuktikan. Nah, ini. Oke. Nah, Seru nih. kita ada di depan ini dulu. Gua akan jumping. Ini white tomato ini saya ambil ya. Ya. Ini stikernya bisa dibuka, Bro. Nih. Oh. Iya. Ternyata dibuktikan juga sama Coba lu jelasin ini produk. Bang Densu nih. Silakan dipegang. Ya, jelasin Pak. Deng. Di sini gue bukan temen lu. Sorry ya. Aduh, kayaknya Gua cuma gelagapan jelasin juga ya. mampu gue ya. Mampu. Produk ini Mm-hmm. direview oleh dokter Mm-hmm. pada saat live streaming berjualan. Ya. Oke. Ya kalau misalnya kalian live streaming, pasti kalian tahu lah tujuannya untuk apa. Apa tuh? Jadi Ya. produk ini direview sambil dibandingkan dengan produk yang kita jual. Oke. Terus? Kalau aku tahu itu boleh bang, dari 8 tahun yang lalu akan kulakukan. Maksud lo dia nge-review produk lo, terus dia ada bandingin produk yang lain gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu, pokoknya ya aku bilang kalau misalnya aku tahu bahwa itu boleh, aku akan lakukan dari 8 tahun yang lalu. Bukan, maksudnya Dia ngeles nggak jelas. Enggak, iya memang nggak nyambung ya, nggak nyambung ya. Maaf ya dokter Tirta, dokter Richard ya. Ini apa ya? Apa yang ditanyakan oleh Bang Densu itu kok kayaknya nggak Iya. nggak selama Jadi orang ngomong A, dia ngomongnya A, C, D, E, F gitu. Iya, kenapa stikernya ini bisa dilepas Iya. gitu loh.
Jawab aja, oh mungkin stikernya beli di mana kayak gitu kan ya, jadi gua tempel gitu kan bisa kan, gampang. Bukan masalah produk live membandingkan produk dengan lain. Iya. Ya intinya produknya Dr. Richard Lee itu bisa dilepas. Ya ini menurut di sini ya kan udah ada buktinya. Kenapa? Jelaskan gitu loh. Yang boleh itu Membandingkan suatu produk yang sudah bepom. kan lu juga dulu gitu. Aku nggak pernah seperti itu, Bang. Tunjukkan satu bukti, aku melakukan seperti itu. Aku sangat menjaga itu selama 8 tahun aku Kayaknya bekerja. ada video. Tidak pernah. Lu lagi bahas produk ini, abis itu lu bilang yang ini nih yang bener nih, yang bagus, intinya begitu Tapi ya. bukan produk gue, tidak. Aku tidak, selama 8 tahun aku mereview, Bang, aku tidak pernah, bahkan kalau misalnya aku ngomong skincare abal-abal pun, di video tersebut tidak akan ada produk. Yakin ya? Yakin. Lu udah cek ya? Yakin. Ini ketemu lu diserang lagi nih. Yakin. Oke, ya udah. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Sabar. Nggak, karena aku merasa yakin. Oke, nggak apa-apa. Selama 8 tahun aku berusaha menjaga etikaku dalam Ya. mereview suatu produk. Ya, oke. Dan Ya, jadi itu gara-gara Doktif nge-review produknya Dr. Richard Lee kan. Ternyata apa yang di-review sama Doktif betul juga. Dan Doktif itu begitu benci banget sama Richard Lee sekarang sampai kata Doktif ini Richard Lee itu kayak mirip Suneo katanya. Siapa yang bilang tuh? Doktif? Doktif ngatain Dr. Richard Lee mirip Suneo. Iya. Ada videonya. Ada nih. Tapi kalau menurut pemirsa gimana? Mirip nih, gue bahas mirip-mirip ya. Kayak ngomongnya Nggak berani gitu. sih. Maaf ya dokter ya. Iya. Oh, bukan ini. itu, atau yang pertama. Oh yang ini. Ada perdebatan bentar antara dulu, DRL Mak. dengan Suneo. Oke. Tunggu, sebelum ke ini, gua mau nanya, Boleh. lu kenapa sih suka banget nyerang-nyerang begitu? Nyerang gimana? Kalimat di kolom community gue tuh pada protes sama Gimana? lu. Iya gimana? Lu tuh terlalu apa ya Menyerang istilahnya? apa? Menyerang Suneo? Terlalu kata-kata lu tuh terlalu kasar karena lu tuh sejawat ya, maksudnya lu tuh teman sejawat. Bahkan gue lihat ada video-video teman-teman sejawat dokter lain itu memprotes bahasa yang kamu gunakan itu terlalu apa ya, terlalu jauh berlebihan gitu. Berlebihan dari persepsi yang mana? Satu, lu bilang-bilang dia Suneo, itu kan ngebully fisik. Enggak bisa ngebully visi dari mana? Doktif itu bilang Suneo itu dari karakternya. Harusnya dia seneng dong. Suneo kan kaya raya. Dari mana ngebulinya? Kaya raya kalau Apa? dari sisi kaya Kayak ya rayanya. sudah itu aja persepsinya. Jangan nambah-nambah. Tuh. Debatnya sama ibu-ibu nih susah. Oke. Sebenarnya ya namanya orang mau menyerang sih sebenarnya banyak aja untuk ngedefense ya. Lu bilang gue dibilangin ini, bilangin itu, tapi dia gue mau bilangin ini ngedefense. Oh, gue enggak tuh. Gue sisi apanya tuh yang nilai kan bisa ngedefense gitu ya. Namanya kalau orang mau menyerang sebenarnya memang ada cara untuk ngelas lah ya istilahnya begitu ya. Iya, jadi cuman kita- ini seru banget nih apa perseteruan antara Doktif dan Dr. Richard Lee ini. Kalau kata Doktif kan Suneo itu positif artinya. Suneo orang kaya, ya kan. Udah jangan bawa yang lain. Emang Suneo jelek atau bagaimana? Enggak kan? Jangan bobo fisik dong. Iya, tapi kan orang ternyata Richard Lee juga nggak senang dipanggil Suneo, kesel dia. Karena menurut dokter Richard Lee, dia kan sama-sama dokter sama gua. Iya. Kok ngeledek-ledekin Suneo sih gitu katanya. Iya. Dia kesel nih. Tonton dulu. Kenapa lu kesel dibilang Suneo? kenapa? Lu kok nggak kenapa kesel? Oke. Kalau lu yang ngatain gue seperti itu, gue nggak kesel. Nah, Dan kata-kata itu pertama kali, itu bukan dari mulut dia. Bukan dari mulut dia. Gue nggak kesel. Gue nggak tahu lah dari mulut siapa. Gue nggak kesel sama sekali. Tapi ini kan sejawatku, Bang. sejawat ya. Kita tuh punya sumpah sama-sama, Bang. Dia ini seniorku, Bang. Kita ini sama-sama edukator, Bang. Kalau aku ada kurang, kalau aku ada salah, message lah aku pribadi. Iya. Aku pribadi. Iya. Seperti gue. Marahin aku pribadi. Iya. Kan kita kenal, Bang. Kalau beliau kan adalah kakak tingkatku dan kita punya sumpah sebagai sejawat. Iya. Kalau aku ada salah secara pribadi, message aku pribadi. Benar. Kasih tahu, marahin aku. Kalau perlu datangin aku, omelin aku. Ya. Sebenarnya ada benarnya juga. Iya, ternyata dia sewot ya dibilang Suneo katanya. Lu jangan gitu dong, lu kan dokter sama-sama dokter. Ngomong aja kalau Kalau nggak ada kesalahan lu bilang aja Iya, langsung face jangan to face ledek-ledek. empat mata sama gua ya gitu ya. Tapi kan klaimnya gua nggak ngatain. Suneo kan kaya, Dr. Richard Lee juga kaya kan gitu. tapi dia nggak begitu juga. Dia sebagai dokter yang paham tentang apa namanya kulit, kecantikan gitu kan. Dia juga pernah melakukan hal serupa.
di sosial media dia ngebahas tentang produk kosmetik yang punya Kartika Putri. Oh, yang sama Kartika Putri itu ya. iya kan? Kasusnya udah berapa lama ya? Sampai dilaporin ke polisi dengan pencemaran nama baik sampai ditangkap nih dokter nih. Buat Dokter pemirsa- Richard ini pernah ditangkap ya, memang Buat pemirsa pernah gua yang tahu. udah mungkin lupa. Kayaknya ditangkap sih sebentar doang kayaknya ya. Iya, katanya cuma sehari semalam nih. Coba kita lihat flashback ya, kita lihat videonya sebentar aja. Gimana? Oh, ini yang dipaksa ya? Iya, jemput dia. Oh, ini iya. Ini udah berapa tahun yang lalu ya ini? Kejadian 2021 ya. Ini kejadian 2021. Iya. Oh, udah lama banget ini. Ya. Ya, itulah dia. Jadi waktu itu dia ditangkap, diperiksa karena diduga ada illegal akses ke sosmed dia sendiri yang waktu itu lagi jadi barang bukti atas kasus pencemaran nama baik nih terhadap Kartika Putri ya, dibilangnya produknya mengandung bahan berbahaya yaitu hidrokinon dan merkuri begitu. Produk. Tapi dia cuma ditahan 1 hari kayaknya. 1 hari. 1 hari. Nah, gimana nih menurut kalian semua nih? Dr. Richard Lee beneran mualaf atau cuma pengalian isu nih? Dan apa akan ada hal-hal viral lagi yang bakal dibikin sama Dr. Richard Lee berikutnya nih? Iya. Setelah konflik dengan Doktif, apakah akan ada kelanjutannya nih di meja hijau? Pantau terus beritanya di lensaberitajakarta.com. Dan jangan lupa baca terus web portal kita di lensaberitajakarta.com ya. Betul. Iya, harus dipantau terus dengan berita-berita yang terbaru dan teraktual dan terkini gitu. Dan juga subscribe di Lensa Jakarta TV. Saya Sandi pamit undur diri. Dan saya Ronald Bastian pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.